Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, yang terhormat Kaprodi Teknik Sipil Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, yang terhormat para dosen Teknik Sipil Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, yang terhormat para tamu undangan. Saya Widiatha selaku pembawa acara kegiatan Fokus Group Discussion Program Pertukaran Mahasiswa tahun 2021. Saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan ketua pelaksana kegiatan. Yang keempat, sambutan perwalian Universitas Islam Blitar. Yang kelima, sambutan perwakilan Universitas Merdeka Madiun. Yang keenam, sambutan perwakilan Universitas Widya Gama Malang. Yang ketujuh, sambutan perwakilan Universitas Merdeka Malang. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang sekaligus pembuka acara. Yang kedelapan, penandatanganan MOU oleh Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang dengan Universitas Islam Blitar, Universitas Merdeka Madiun, dan Universitas Widya Gama Malang. Yang kesembilan, diskusi dan tanya jawab. Yang kesepuluh, foto bersama. Yang ke-11, penutup sekaligus doa. Untuk kegiatan yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh tamu hadirin, dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Kegiatan Fokus Group Discussion untuk Bapak Suhudi STMT, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi, Bapak Dr. Nawira Siti SMP, yang kami hormati para undangan dari
berbagai universitas. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan acara FPD ini hari ini bisa terselenggara dengan baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang telah bersedia hadir dalam acara FGD ini yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Sipil Universitas Diponegoro Dewi. Pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih dari Universitas Merdeka Malang, Universitas Merdeka Madiun, Universitas Widyagama Malang, dan ini masih belum hadir Universitas Blitar dari Blitar. Ya, mungkin masih jauh ya, mungkin OTW ya, ojo kapan baik gitu ya. Ya mungkin harus perlu disabarkan. Tapi supaya jalan, kita mulai ya, supaya terus berjalan. Dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Pelaksana mohon maaf sekiranya nanti dalam kegiatan ini ada kurang atau mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan selamat mengikuti FGD. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berhasil sukses membawa suatu keberkahan. Saya kira itu sambutan saya yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Yang selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang sekaligus membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, Bapak Gali Tangar Pandulu yang di sebelah kanan saya ini, kemudian di sebelah kiri saya adalah Bapak Kaprodi Teknik Sipil Unitri yang punya KW acara ini Pak KPS atau Kaprodi Teknik Sipil Unitri tentang program PKI ini. Yang saya hormati tamu undangan yang mungkin bisa disebutkan perwakilan dari yang tetangga dekat dulu, Widyagama, Universitas Widyagama, Pak Chandra, Pak Halim, yang dari tetangga dekat, teman sahabat lama saya, Pak Chandra Aditya dan Pak Halim dari Fakultas Teknik dan Teknik Sipil Widyagama Malang. Kemudian dari Unmer Malang, Bapak KPS yang diwakili oleh Pak KPS juga ya, Pak KPS yang saya hormati juga dari Unmer Madiun, sahabat juga dari Unmer Madiun Sipil. Saya yang kenal hanya Mbak Ida, ya saja, karena teman kuliah. Ya, kemudian yang satu lagi dari Unisba yang masih dalam perjalanan karena terjebak macet katanya di jalan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu, nanti mungkin menyusul diskusinya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya sampaikan pertama tentang program MBKM ini. Puji syukur alhamdulillah kita sudah berjalan, sudah mau laporan akhir ya. Kemajuan, laporan kemajuan ini programnya. Ya, ini alhamdulillah Bapak Ibu semua yang diundang di sini kebetulan yang sama-sama mendapatkan hibah itu, hibah MBKM ya. Nah, yang di Unitri, Teknik Sipil Unitri ini MBKM-nya yang dapat di 4 program, yaitu magang, pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ya, kemudian riset dan KKN tematik. Jadi hanya yang dapat di 4.
program itu. Nah, tetapi mudah-mudahan saya berharap ini, Pak Dekan, saya ingin berharap tidak hanya sebatas pada kerjasama itu saja, tidak hanya pertukaran pelajar saja, tidak hanya yang magang atau apa, tapi juga pada tridharma yang lain, seperti riset, kolaborasi riset, dan mungkin bisa jadi nanti kolaborasi riset antara kita, kemudian pengabdian masyarakat juga mungkin, atau publikasi ilmiah saling tukar. Kita sudah punya jurnal yang Sinta berapa ya itu? Sinta 5 sama Sinta 4 yang JAST. Kemudian yang Eureka juga ada. Mungkin saling tukar menukar makalah atau dosen itu lebih nilainya biar kita saling sama-sama mengumpulkan lah. Jadi publikasi kita Bapak Ibu yang dari institusi Bapak Ibu di yang Unpar Madiun, Unpar Malang, Widyagama, Unisba, monggo dikirim ke kami juga akan coba mengirimkan artikel atau makalah paper dari publikasi penelitian, baik penelitian maupun abdimas dari Unitri. Yang kedua, untuk pertukaran pelajar, alhamdulillah mungkin sama dengan Widyagama juga, kami melakukan pertukaran mahasiswa dengan tidak hanya dalam negeri tapi dengan luar negeri, meskipun dengan tetangga dekat, dengan Malaysia, dengan UTHM. Karena ada Pak Wahyu di sana, Pak Wahyu mungkin yang dekat juga dengan Widyagama, dengan Pak Riman, Pak Haji dan lain-lain dan di Widyagama, mungkin Widyagama juga melakukan hal yang sama, saya rasa. Jadi dengan UTHM kita kerjasama untuk student mobility kemarin itu. Jadi mahasiswa kita mengikuti kuliah secara online pada 1 semester kemarin di UTHM Malaysia. Kemudian yang terakhir, harapan saya mudah-mudahan dengan fokus group discussion ini ada hal-hal yang dapat kita ambil hikmah, bahwa kita memang harus bekerja sama. Kita tidak bisa melaju sendirian, tapi kita lebih cepat lagi apabila kita saling bergandengan tangan, bekerja bersama-sama. Jadi kalau hanya cepat berlari tapi sendirian, kalau jatuh, nggak ada yang menolong, malah diketawain. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, saling bergandengan tangan, mudah-mudahan kita bisa nyampe atau kita capai tujuan bersama-sama pula. Jadi mudah-mudahan kalau dibuktikan tidak dinilai, katanya MOU itu sudah nggak ada harganya, MOU itu sudah banyak, tapi yang penting adalah pentingnya kerjasamanya apa, kemudian MOA-nya apa. Jadi implementasinya yang dinilai. Jadi mudah-mudahan dengan fokus group discussion ini tidak hanya dalam pertukaran pelajar, mungkin ya nanti apa tindak lanjutnya kita bisa melebar ke tridharma perguruan tinggi yang lain. Itu saja harapan dari saya. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan segenap panitia yang telah menyelenggarakan acara ini di tempat ini dengan jerih payahnya dan kerja kerasnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya selaku dekan mohon maaf apabila dalam penyajian, dalam rangkaian kegiatan ini ada kekurangan dan ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian pengantar dari saya, dan sekaligus mungkin saya tadi harus membuka dari cara resmi, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fokus group discussion atau FGD program pertukaran mahasiswa tahun 2021 hari ini tanggal 4 Oktober 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Yang selanjutnya, sambutan dari perwakilan Universitas Madiun Malang.
Universitas Merdeka Madiun. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik dari Universitas Tribhuwana Tunggal. Yang kami hormati Ketua Program Studi dari UNITRI, Universitas Widyagama, dari Unmar Malang, dan dari Unisba yang sudah lagi bergabung dengan kita, serta Bapak Ibu dosen dari 4 perguruan tinggi dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dengan keadaan walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah sehat, ya, amin. Sebelumnya saya nyampaikan salam dulu Pak dari Bunda. Kapunten, beliaunya tidak bisa hadir pada siang hari ini karena ada kegiatan di kampus. Kebetulan beliaunya menjabat wakil dekan Pak di tempat kami. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak karena kita sudah diundang Pak Andika di Malang pada siang hari ini. Sebenarnya sedikit cerita, ini kita berawal dari Pak Chandra, akhirnya bisa sampai ke Unitri, sampai ke Unisba, sampai ke Malang Pak. Jadi memang kemarin itu kita pertama ketemu secara virtual, dan alhamdulillah ini bisa berjumpa secara langsung, yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan program MBKM ini Pak. Dan memang MBKM ini memang sangat menguras tenaga kita semua, karena mohon izin di tempat kami sendiri di Unmar Madiun itu program yang didapatkan itu sangat banyak. Saya sendiri juga sampai nggak hafal Pak, ini program apa. Dan ini kemarin memang kita waktu MBKM ini memang sebenarnya kita tuh juga bingung meraba-raba Pak. Ini yang mau kita fokuskan itu mau di mana. Akhirnya kemarin itu sebenarnya kita memang fokus di magang Pak. Di magang kalau pertukaran pelajar ini sebenarnya di awal itu kita belum kebayang pertukaran pelajar yang gimana ya dimaksudkan. Kebetulan kami di tempat kami juga ada yang itu Pak, dosen Nusantara itu Pak. Nah akhirnya ini kita masukkan dari sini lah. Alhamdulillah waktu kita ketemu Pak Chandra, kita diajak untuk ya nanti kita dengan 4 perguruan tinggi seperti itu. Akhirnya oke, siap Pak, kayak gitu. Akhirnya ya ini yang dimaksudkan pertukaran pelajar seperti ini kita baru paham. Kebetulan kemarin itu juga waktu workshop di tempat kami, saya memang minta tolong ke Pak Chandra dan Pak Joko dulu Pak dari Unmar Malang, Pak Joko Andriono, betul. Kemarin jadi sempat isi workshop di tempat kita. Jadi kebetulan mohon maaf, kita itu dengan Unmar Malang sebenarnya saudara kandung Pak. Cuma saya pribadi dengan teknik sipilnya Unmar Malang itu malah nggak kenal juga Pak. Ya, saya bingung. Sekarang kan udah mohon izin Pak. Jadi sebenarnya saya sendiri juga asesor saya itu Pak Dekan, Pak Prof Agus, itu sama Pak Joko. Terus kemudian kita juga sangat senang sekali Unmar Malang bisa bergabung dengan seperti ini, kan kita saling kenal juga. Sebenarnya ada 2 dosen di Unmar Malang itu yang bukan satu proyek Pak dengan saya, Bu Nila sama Pak yang dari tentara itu Pak Sur, betul. Dari
TNI itu, saya sempat itu, cuma saya kenalnya beliaunya juga di Papua itu Pak. Itu juga kalau ketemu nggak pernah membahas masalah seperti ini, nggak pernah bahas lain juga gitu. Akhirnya ya dengan kegiatan MBKM ini mudah-mudahan pertama silaturahmi kita bisa terjalin dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan MBKM ini Pak dengan sukses. Dan nanti mungkin kami juga mohon izin kan di MBKM ada MOU Pak. Jadi nanti mohon izin dengan Unitri, kalau dengan Widyagama kemarin kita sudah diampiri Pak Chandra sama Pak Halim ke Madiun itu. Dan nanti untuk Unitri dan Umar Malang mohon izin Pak J. Nanti bisa MOU dengan kita, dengan Unisba juga gitu. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bergabung sama Bapak Ibu semuanya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Universitas Widyagama Malang. Untuk Bapak Dekan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bisa menghadiri undangan dari Unitri. Jadi saya ucapkan terima kasih pada pihak Unitri yang memberikan kesempatan kami untuk bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini. Jadi yang saya hormati Bapak Dekan dari Fakultas Teknik Unitri dan jajarannya, kemudian dari Fakultas Unmer Madiun, kemudian dari Fakultas Teknik Unmer Malang, dan terakhir dari Unisba Blitar. Alhamdulillah, semoga acara ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa berlanjut dengan berbagai kegiatan yang itu awalnya walaupun intunya MBKM. Jadi disampaikan Pak Dekan tadi bahwa selain pintu MBKM nanti bisa dikembangkan ke pintu-pintu yang lain seperti pertukaran artikel dan sebagainya. Kami menyambut baik ya, jadi acara yang luar biasa ini karena saya lihat di komunitas sipil itu luar biasa. Akhirnya kita bisa terhubung satu dengan yang lain itu karena baik personal, kenal A, kenal si B, kenal si C, ketemu di proyek, ketemu di asesor BKD dan sebagainya, itu luar biasa. Artinya dengan pintu ini kita punya modal bersama untuk mengembangkan berbagai hal. Apalagi biasanya dosen-dosen sipil itu rangkap jabatan Pak, jabatan internal dan eksternal biasanya. Sehingga bisa jadi kegiatan MBKM itu tidak hanya pertukaran pelajar, tapi pertukaran magang Mbak. Jadi itu potensial sekali. Di tempat kami ada Pak Haji yang luar biasa. Mungkin dari proyektor dari perguruan tinggi lain bisa tukar-tukaran membuka peluang magang. Seperti itu. Tidak hanya magang, mungkin Bapak Ibu dari teknik sipil yang dapat hibah riset dari Dikti atau dari yang lain bisa membuka program magang riset seperti MBKM juga, sehingga betul-betul program MBKM itu di luar prodi betul ya. Jadi memang beberapa waktu lalu kami membuat pedoman MBKM di internal kami, juga mikir-mikir gitu, cari partner-partner yang bisa supaya seluas mungkin program MBKM 8 BKP itu bisa terlaksana. Kalau komunitas di sipil sudah kuat barangkali, artinya itu tidak sulit. Jadi kemarin itu kita mengadakan workshop yang disampaikan oleh Dekan UAD
Pak Sunardi, beliau berpesan, kita ini swasta, artinya apa? Bahwa kita harus mencari peluang sebanyak-banyaknya agar implementasi MBKM ini tidak dibuat susah, dicari mudahnya saja. Yang penting tidak melanggar aturan dan terdokumentasi dengan baik. Jadi itu kemarin pesan dari pembicara, pada waktu kita mengadakan workshop kurikulum, intinya ambillah peluang ini semaksimal mungkin dan berkolaborasi antar perguruan tinggi swasta terutama yang memang sama-sama harus berjuang untuk menghidupi perguruan tinggi masing-masing. Jadi harapan kami dengan acara ini akan terbuka banyak pintu-pintu kerjasama yang lain yang saling menguntungkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Fakultas Teknik Universitas Widya Malang. Semoga acara ini berkah dan memberikan manfaat yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya sambutan dari Universitas Merdeka Malang. Untuk Bapak saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Pak Dekan dan Wakil Dekan, Pak Kaprodi dari Teknik Sipil Unitri, kemudian dan juga dari Kaprodi atau perwakilan dari Unisba, Widyagama maupun dari Universitas Merdeka Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi seperti yang sudah kita tadi dikatakan bahwa MBKM ini sebenarnya membuat kita itu keluar dari zona nyaman. Yang awalnya di kampus, kemudian mengerjakan tridharma, lingkup kampus, ternyata program MBKM ini membuat kita untuk keluar cari partner baru. Jadi awalnya kami mendapatkan hibah, kemudian saya kontak dengan Pak Andika, kebetulan Pak Andika ini dulu teman kuliah S2, kemudian dan juga beberapa satu proyek dengan saya. Jadi saya tanya dapat hibah atau enggak, ternyata dapat hibah, kemudian langsung aja kerjasama. Jadi memang menuntut untuk kita bisa berhubungan dengan PT lain, bekerja sama, kemudian juga melakukan baik itu pertukaran mahasiswa, kemudian maupun program tridharma perguruan tinggi. Juga sempat MOU dengan Pak Dekan mampir ke Fakultas Teknik dan juga menyampaikan kerjasamanya tidak hanya untuk MBKM ini saja, mungkin bisa ke program yang lainnya. Kemudian juga beberapa minggu yang lalu kita juga sudah mengadakan FGD yang mengundang dari pihak Unitri, kemudian dan saat ini pertukaran mahasiswa juga sudah berjalan. Jadi mungkin nanti bisa terkait dengan pembahasan, mungkin ada kekurangan terkait dengan pelaksanaan dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa dikoordinasikan. Dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Untuk selanjutnya, penandatangan MOU oleh Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggal Malang dengan Universitas Islam Balita. Dengan Universitas Widyagama Malang. Pada Bapak Dekan.
Ya. Ini kekuatan bintang Pak. Dengan wadah Pak Rudi ya damai Pak. Ya. Di terakhir waktunya. Ya. Ya. Ini dulu. Nah, oke, nanti baru diserahkan. Kalau tidak, salaman. Kalau tinggi. Terima kasih kami ucapkan. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh KPS Teknik Sipil Universitas Tri Buana Tunggal Malang untuk Bapak Handika Setiawijaya SPDMT. Saya persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan saya. Dan hari ini kita diskusi Bapak Ibu yang saya hormati dari Universitas yang saya hormati Ketua Komisi dari Kemenagio, saya hormati Ketua Komisi dari Universitas disampaikan. Jadi kita hari ini akibatnya adalah diskusi ya Pak. Jadi ini beberapa panggilan yang dari kita nanti kita bisa diskusikan mengenai perputaran mahasiswa. Ini saya banyak mengambil dari panggilan dari Kemendikbud. Di sini ada pengarahnya itu ada kalau di kami itu namanya ada nanti juga berkoordinasi dengan dekan, dengan dekan, terus untuk pelaksananya juga terkoordinasi. Nah, di sana ada panitia pelaksana, nanti dekannya pengawasan studi, tetap prodi akan melaksanakan atau membentuk desain pengampu. Nah, kemarin di sana sebenarnya sudah memilih ya, dari benar di portfolio itu ada tentang sanitasi. Satu, terus ada lagi PLTMH, kegiatannya dan juga komunikasi. Dan juga sebenarnya adalah kita ada 5 terus teknik sipil termasuk urusan. Persyaratannya hampir sama ya dengan Kemendikbud, yaitu mahasiswa aktif berkegiatan mengenal di semester 5 memiliki IPK sekitarnya 2,75, tidak pernah dikenakan sanksi akademik,
mendapat persetujuan dari dosen di pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri pada prodi yang dituju. Terus mengisi formulir pendaftaran program pendidikan mahasiswa. Berikutnya mahasiswa mengikuti seleksi program pendidikan pelajar pada mahasiswa dan terakhir setelah dinyatakan terima ada program pendidikan mahasiswa melaporkan diri pada panitia seleksi. Jadi hampir sama dengan peraturan mahasiswa di Indonesia. Jadi kita sebenarnya kalau di swasta itu kan kondisinya tidak ideal, jadi kita mencoba ideal. Jadi untuk awal-awalnya mungkin kita masih banyak tersembunyi, belum sempurna, tapi lambat-lambat kita akan memperbaiki itu semua. Kita dalam kondisi ideal. Selanjutnya untuk persiapan dan pelaksanaan untuk mekanismenya adalah yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kalender akademik. Kemarin disepakati tanggal 27 September itu adalah akademik kita dan pembelajaran dapat dilakukan dengan daring. Yang ketiga persiapan program wajib mengatur setiap peraturan akademik. Yang terakhir adalah mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Untuk penilaian kegiatan pembelajaran itu dari telah kurikulum ya, kesesuaian pakaian, pembelajaran kita terhadap profil lulusan program studi. Yang kedua penilaian aspek kepribadian dan sosial. Yang ketiga adalah penilaian laporan. Kalau di Kemendikbud itu ada laporan akhir. Nah, nantinya untuk kita mungkin ada laporan akhir atau tidak bisa didiskusikan. Nah di standarnya Kemendikbud ada waktu ya, jadi setiap hari itu mahasiswa atau setiap minggu mahasiswa harus membuat waktu kegiatan, tanggal waktu, uraian dan tanda tangan dari dosen pembimbing. Atau apakah kita sepakati apakah ada logo atau enggak? Kita mengacu pada Kemendikbud, standarnya adalah kita ada waktu kegiatan. Selanjutnya ada pemberkasan. Yang pertama adalah menyerahkan pendidikan SS semester 1 dan 4. Yang kedua menyerahkan form data diri yang telah diisi dengan lengkap. Kemarin kami sudah meminta dari peserta himbauan dari berbagai Bapak Ibu menyerahkan bukti kantongan studi atau KRS. Yang keempat menyerahkan bukti bahwa mahasiswa bersangkutan telah diterima untuk menunjukkan dengan SK. Yang kelima menyerahkan lembar persetujuan dosen. Yang keenam adalah perlengkapan yang lain dan beberapa checklist dari pemberkasan. Untuk proses pelaksanaannya, yang pertama adalah KPS menyeleksi ya. Ini ada tahap seleksi, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap penilaian. Nah di sini itu yang mungkin agak berat adalah adanya dosen pembimbing. Kita itu standarnya tinggi, kemudian kita ada dosen pembimbing. Jadi kita mahasiswa kita keluar itu harus ada logo, ada dosen pembimbing. Jadi selain ada dosen mata kuliah, ada yang namanya dosen. Kita langsung ke diskusi saja. Jadi kemarin coba yang konversi mata kuliah. Ini untuk dokumen yang diminta, ya dokumen mendukung ya. Jadi untuk Merdeka Belajar itu ada SK konversi yang kami ambil didasarkan pada mahasiswa kami yang outbound ke kampus Bapak Ibu. Nah, itu ada itu kami buatkan konversinya. Misalkan bandara itu kami konversi mata kuliahnya yang berkerabat seperti perancangan angkutan umum. Ada pelabuhan itu kami konversi di mata kuliah kami itu rekayasa pantai. Ada sistem manajemen K3 kami konversi pengadaan barang dan jasa. Rekayasa perbaikan tanah kami konversi pengendalian mekanis. Ya. Ada manajemen konstruksi juga sama, pengendalian mekanis juga sama, kami juga ada.
ada teknik pelaksanaan dan pengelolaan. Kami konversi menjadi teknik pelaksanaan alat berat, prasarana transportasi kami konversi menjadi transportasi berat. Itu adalah konversi ke mata kuliah terkait KRS itu. Nah, ini sudah ada 3 yang sudah kami uruskan KRS, tinggal yang mohon maaf, jadi di sini kita akan itu Pak ya, akan proses Pak, untuk karena membutuhkan nama dan juga tanggal lahir dan lain-lain, itu akan kami kirim ke Pak Chandra. Jadi nanti kami akan ada diminta itu Pak, jadi KRS seperti ini. Harus kalau di Unitri pasti Permata harus ada KRS seperti ini. Karena kami meminta data kemarin kepada data Pak Pras dan juga ada KRS, yang nantinya juga ada KHS seperti itu. Untuk SK pun ada SK pun juga sudah buatkan, tapi kemarin masih ada beberapa di kasus Madiun sama media pengenalan. Nanti akan kami itu Pak perbanyak Pak masukan, karena kemarin masih belum maksimal, jadi nanti akan kami perbanyak berdasarkan SK konversi. Oke, itu dulu Pak dari kami. Untuk tanggapan programnya kami masih bergerak semua. Ada beberapa mahasiswa, riset, kakak informatif, dan juga saya akan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menginisiasi bahwa kita ada kerjasama untuk pertukaran mahasiswa ini. Pertama pertukaran mahasiswa yang lainnya adalah TMPK. Pertukaran mahasiswa ini memang di dalamnya itu ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan terkait dengan pelaporan dan lain-lain. Sebenarnya ini hanya suatu kita memperlancar suatu sistem saja yang kami lakukan dengan prosesnya dari pertukaran mahasiswa yang dari Kemendikbud. Jadi yang dari Kemendikbud itu ada beberapa hal, bisa menambahkan saja dari Pak Handika, ada beberapa hal. Berarti untuk diskusi ini adalah seperti SK konversi, kemudian SK penerimaan inbound, SK penerimaan outbound, kemudian ada KRS, ada KHS nanti, dan tambah satu lagi adalah ada kedua tambahan surat keterangan aktif outbound dari kami dan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada KHS sertifikat, ya sertifikat mahasiswa tersebut telah mengikuti program pertukaran mahasiswa di tempat Bapak Ibu sekalian. Nanti kami juga mengusahakan seperti itu. Nah, kemudian itu ya, jadi ada beberapa hal tadi yang di poin untuk kita diskusikan, jadi nanti kita buka gitu ya. Oke, baik. Tentang tadi harapan akhir, waktu dan lain-lain. Tapi kalau kita terkait pelaporan juga nanti mahasiswa laporan terus nanti tetap ya, gitu. Mungkin apa yang bisa lebih ya, mungkin dari satu keterangan aktif itu saja sebenarnya sudah melaporkan bahwa mahasiswa tersebut aktif dan memang mengikuti perkuliahan itu di. Nanti untuk format keterangan aktif
kita bisa ikut dari yang Kemendikbud. Itu sebagian biar bisa sama-sama ya. Jadi kita nggak update lagi dari yang lain. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih teman-teman dari saya Dianoji Herudin. Saya dosen teknik itu juga. Beberapa di sini saya sudah kenal. Saya di sini adalah dosen NPP, tapi di universitas saya sebagai ketua lembaga ketiga, dan kebetulan membawa juga untuk indikator dan campur untuk penelitian. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Kira-kira kita buka untuk pembicaraan beberapa hal. Tadi dari kita forum diskusi saja. Pertama untuk laporan kita mulai di pertama di proses penerimaan. Kita untuk dari kami dari Unitri ke Bapak Ibu sekalian dengan standarnya bagaimana mungkin akan sama-sama biar kita nanti kita bikin buat yang selanjutnya itu kami juga mengirimkan ke universitas Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang seperti apa yang diinginkan. Ya, itu pertama. Terus yang kedua untuk mata kuliah itu nanti kita prosesnya itu seperti apa nanti. Yang sangat untuk yang ini kan kita sudah ada fix ya, sudah ada diskusi mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa ditambahkan di dalam ini. Terus yang ketiga tentang jadwal perkuliahan kita itu sudah mulai tanggal 27 September ini. Mungkin ada yang sudah mulai dulu, mungkin bisa kita pertimbangkan kita diskusikan di sini. Terus kemudian pemenuhan surat keterangan aktif atau bisa kami dapatkan sebagai laporan bahwa mahasiswa itu memang diterima oleh mahasiswa kami diterima oleh Bapak di Universitas Bapak Ibu sekalian dan dari Universitas Bapak Ibu sekalian juga diterima oleh kami. Demikian. Dari sementara gitu dulu ya. Baik, monggo silakan. Terima kasih. Mohon izin, ini kami dari Unmer Madiun. Kebetulan saya sudah ngaturakan mahasiswa kami ke Unitri, kemudian ke Widyadara, kemudian ke Unisba. Kalau teman-teman saya belum, Pak. Kalau mungkin nanti saya bisa menyusulkan, tidak masalah, Pak. Mohon izin nanti Pak Andika, Umar Malang bisa masuk grup, Pak. Artinya karena Pak Andika. Jadi seperti yang kemarin kita ketemu waktu di Zoom itu Pak Ade. Jadi pertukaran pelajar yang sudah kita jalani ini mohon izin bisa dibuat sesimpel mungkin, karena saya dari Unmer Madiun kalau mencatat Pak Andika saya tidak mampu, Pak. Karena mohon izin kalau di Unitri kan ada SK-nya dosen segala macam. Wah, kalau di tempat kami terlalu panjang nanti seandainya saya buat seperti Unitri. Jadi mohon izin kami mohon bisa sesimpel mungkin. Jadi seperti istilahnya mahasiswa kami kita kirim ke kampus luar dan mahasiswa luar kita tampung gitu aja, Bu. Jadi dan kami sendiri juga untuk kan KRS-an di tempat kami itu pakai sistem SIM-nya dan itu di universitas. Jadi seandainya kita memasukkan mahasiswa dari kampus lain itu terkoneksi dengan universitas, dan itu kaitannya dengan pembayaran SKS segala macam. Nah, makanya karena itu terkait dengan pembiayaan, jadi kemarin kami mohon bisa secara simpel saja. Jadi kami mengirimkan mahasiswa
dengan surat pengantarnya pun juga kami buat dari pengantar cukup dari prodi kita kirim, dan nanti untuk istilahnya nilai mahasiswa yang di tempat kami di Unitri itu misalnya itu bisa langsung dikirim ke kita. Nah, karena apa Bu? Karena ada beberapa mata kuliah yang kita bersimpangan. Jadi mungkin dengan diagram tempat kami lebih banyak bersimpangan Bu. Di tempat kami semester genap, di diagram semester ganjil. Nah akhirnya ini kan tidak bisa langsung masuk ke KS-nya mahasiswa. Jadi istilahnya hanya tabungan, betul Pak. Jadi yang harusnya ini sebenarnya bisa dikatakan program percepatan ini. Karena harusnya mahasiswa kan maksimal 24 SKS. Tapi dengan adanya pertukaran pelajar ini kan bisa lebih lagi gitu SKS ya. Jadi di tempat kami di Unmar Madiun itu mahasiswa yang sudah kita kirim ke Widyagama dan ke Unitri bisa mengikuti perkuliahan di Widyagama di Unitri. Kemudian walaupun dia belum memprogram itu di tempat kami, itu jadi nanti mahasiswa tersebut dapat nilai itu sebagai tabungan. Jadi nanti mahasiswa kami yang kuliah di luar ini nanti di semester berikutnya mungkin dia hanya memprogram, tidak perlu ngambil kuliah di tempat kami, nilainya langsung kita konversikan, kita masukkan. Gitu Bu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini di Unmar Madiun, karena mohon maaf di tempat kami jalurnya terlalu panjang Bu, mungkin. Dan kalau sudah masuk ke sistem itu kami sangat susah untuk istilahnya mengotak-atik sistem yang sudah ada. Gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Terima kasih Bu. Asal kita nih, asal Widyagama. Ketika ditawarkan ke Unitri, Unmar, dan Unisba, ternyata mata kuliah itu digenap. Oh ya. Mereka setara gitu ya, misalkan manajemen proyek. Di Unmar ternyata itu genap. Ada di kurikulumnya di semester genap. Nah itu masalahnya kan, akhirnya ketemu di situ. Terus gimana? Masa ada yang ikut gitu ya? Kita kan harus jalan nih, KSKI ini, gitu ya. Ya sudah jalan aja. Nah akhirnya ide dari Pak Daru tadi, tidak apa-apa silakan tetap ikut Unmar Madiun, ikut di Widyagama, tapi tidak bisa dimasukkan ke KHS-nya mahasiswa ini, tapi nantinya jadi tabungan di semester genap kalau dia harus meng-KRS-kan nanti manajemen proyek itu, tapi sudah punya nilai, tidak usah ikut kuliahnya. Makanya Pak Daru tadi bilang kalau mahasiswa itu ambil 24 SKS bisa jadi sebenarnya dia 30 SKS gitu ya, sudah menempuh perkuliahan yang lain gitu ya. Tapi kita aja. Kemudian ada lagi masalah kemarin itu selain kita kan harus cari yang setara ya Bu ya. Artinya sebenarnya kita lihat itu dari JPL-nya kemarin itu kalau mata kuliah kita kan nama mata kuliah itu lah merek ya istilahnya. Bisa beda di Unmar Madiun, Unmar Malang, di Unitri yang Widyagama, JPL-nya sama tapi nama mata kuliah beda. Makanya kemarin kita di grup itu ya RPS-nya jadi share. Nah, dari itu kita bisa lihat ini ternyata di Widyagama namanya ini, di Unmar Madiun namanya ini. Itu yang perlu kita pahami, disetarakan seperti itu. Termasuk kuota tadi itu ya kemarin sudah disepakati ya sudahlah nggak usah banyak-banyak kan sebenarnya karena yang tadi kemudian free and free itu pertama Pak Daru bingung Bu, Pak ini kita di Unmar Madiun itu HR ngajar itu per SKS gitu ya itu nah kami di Widyagama per semester gitu ya. Jadi kalau mahasiswa ngambil mata kuliah lain dia masa bayar di sana, mas bingung sudah Pak, nggak usah ribet gitu nanti gitu loh. Sudah ini kita tanpa biaya free and free aja, lebih simpel yang penting jalan aja dulu. Akhirnya ya batasi aja lah dulu gitu ya. Kalau mata kuliah maksimal 5 orang lah untuk bisa ikut dalam mata kuliah tersebut dari luar gitu ya. Kemarin juga ternyata mungkin paling ada ya mungkin
cuman nggak sampai 5 ya, ada 3 mungkin ya, maksimal 3. Jadi ke dosennya sendiri, misalkan di agama, misalkan Pak Haji itu rekayasa lalu lintas ada dari ikut, ada dari Tumal Maju ikut, ya itu seperti itu. Jadi pelaksanaannya dan saya kira sudah mulai gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita perlu menyamakan persepsi kita, terutama yang membuat bingung yaitu tentang biaya. Kita sudah teratasi, sudah nggak usah ke situ. Tentang pengakuan mata kuliahnya, kemudian kuota juga. Nah, mudah-mudahan ini kita sudah jalan mungkin seminggu sudah ini ya, karena alhamdulillah perkuliahan kita bareng ya, 27 September, hanya minggu pertama bisa mulai semua, karena minggu kedua kita 10 Oktober laporan kemajuan sudah ditagih. Dan jadwal Mones sudah keluar Pak ya. Iya, tanggal 12 atau tanggal 15 ya, kita kurang tahu dapat jadwal tanggal berapa Pak Andi ya? Sama ya, tanggal 12 ya. Beda agama dengan ini sama. Ya, ini sama. Nah itulah. Mungkin itu dari saya. Pak Dekan, Pak Istiadi mungkin mau nambah. Oke, terima kasih. Saya ingin menanggapi mengenai proses administrasi. Jadi memang ini program baru yang kita mungkin akan berat kalau kita masukkan ke sistem yang reguler. Jadi mungkin minimal secara administratif itu terpenuhi. Saya kira setiap perguruan tinggi itu punya standar masing-masing, sehingga ini tidak bisa kita samakan. Jadi minimal apa yang ada di dikti itu yaitu ada satu pengajuan itu. Dan kalau memang perguruan tinggi dan pihak mitra itu mengharapkan tambahan-tambahan, kita perlu mengupayakan masing-masing. Ya, jadi menyesuaikan saja, tidak usah disamakan. Karena kalau memang disamakan kan sistem berbeda, sehingga kalau memang ada request permintaan surat A, surat B, kita akan coba layani semampu kita, karena level prodi saya kira tidak terlalu ribet. Kalau ke universitas itu yang biasanya perlu tahapan-tahapan yang ribet. Karena itu saran saya, silakan masing-masing lembaga sesuai dengan sistemnya masing-masing. Yang penting apa yang kita harapkan ini bisa berjalan dulu. Mungkin nanti kita sambil berjalan juga perlu evaluasi. Oh ini bagus sistemnya, perlu kita tiru, bisa kita adopsi. Oh ini simple, enak, nyaman gitu. Monggo nanti sambil berjalan, karena memang kami harus menghormati sistem-sistem yang berjalan di masing-masing perguruan tinggi. Saya kira itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan, Pak Istiadi. Ya, kami sangat menyambut baik. Saya sangat setuju Pak dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan. Yang pertama tentang bidang mata kuliah atau konsentrasi bidang mata kuliahnya yang ditawarkan. Kalau saya boleh usul ya, dia atau Pak Andika, di kita di Unitri itu yang kuat atau yang banyak SDM-nya yang paling ini kan keairan, banyak keairannya. Jadi misal dalam teknik sipil itu kan ada bidang struktur, keairan, kemudian transport, kemudian manajemen, mungkin ya. Nah mungkin dari Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi lain ini yang ditawarkan biar beda-beda maksud saya. Jadi Unitri kita menawarkan yang bidang keairan misalnya untuk semester ini misalnya. Kemudian yang dari ini apa? Nah kalau penguatan itu saya rasa nanti mahasiswa kita dalam memilih supaya juga bisa beragam. Ada yang memilih kalau mau yang manajemen atau transportasi ke Widyagama saja, yang di Widyagama tadi yang ditawarkan kan. Kalau mau keairan monggo yang di Unitri gitu. Nanti kalau mau yang mana struktur di Unpar misalnya, mau yang manajemen di Unpar Madiun misalnya.
Silakan, yang itu yang saya rasa yang kalau bisa dipetakan dulu di masing-masing prodinya, kira-kira yang mau ditawarkan itu tidak sembarang, oh yang ini saja, tetapi berdasarkan yang tadi kesepakatan yang per bidang konsentrasi. Tadi tidak wajib sih, saya hanya usul ini saja, tapi kalau kesulitan ya juga nggak apa-apa. Tapi dan juga saya usul lagi yang kira-kira tidak ada praktikumnya. Kan biasanya ada mata kuliah yang gandeng dengan praktikum. Kita dalam MBKM sudah berpikir yang praktek-praktikum itu serahkan pada saat magang aja. Kita arahkan pada magang, jangan pertukaran pelajar. Yang belajar pertukaran ini cukup yang teori saja lah. Karena dibantu dengan sekarang sudah sistem online, saya rasa murah meriah. Murah dalam pelaksanaannya, juga kami tidak harus membayar per kepala lagi. Kalau dulu di Unitri saya ada HR koreksi malah Pak. Jadi tidak hanya per SKS mahasiswa Pak. Kami ada per dosen itu di HR untuk koreksi nilai. UTS, UAS kami dapat HR dihitung juga itu. Kalau itu dihitung yang KMBKM ini, waduh ribet Pak. Susah kalau administrasinya harus mengikuti yang reguler. Tapi kita sederhanakan saja lah. Kita tujuannya adalah sebenarnya ya sama-sama ini mensukseskan program pemerintah MBKM ini. Programnya Mas Menteri kita dukung, mari kita implementasikan. Nanti hasilnya seperti apa ya, mari kita saksikan bersama-sama nanti seperti apa hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu. Mohon maaf ya, salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjelaskan tentang program atau PPMLU yang sudah berjalan di tempat kami. Jadi kebetulan kalau dari sisi perkuliahan minggu ini kami sudah minggu keempat. Jadi kami sudah minggu keempat, tapi pada waktu kita melakukan FID dengan Unitri, kami sudah menginformasikan bahwa kami akan menerima mahasiswa yang dari Unitri. Dengan kesepakatan kemarin kita sepakat untuk memulai perkuliahan tanggal 20 September. Kemudian untuk terkait dengan mata kuliah, memang kami menyepakati tim kami di Unpar Malang di Teknik Sipil, kami membuat semacam konversi terlebih dahulu sebelum kami menawarkan kepada perguruan tinggi mitra. Dan kami lebih mengutamakan mata kuliah yang kami tawarkan itu adalah di semester 5 dan semester 7. Tidak untuk semester 5 dan semester 7 itu tidak semua mata kuliah yang kami tawarkan, tidak semua, karena kami melihat CPNK dari masing-masing perguruan tinggi mitra yang bekerja sama dengan kami, sehingga mata kuliah yang kami tawarkan itu yang nantinya dari pihak perguruan tinggi mitra bisa mengambil seperti itu. Sehingga dalam perjalanannya kemarin dengan Unitri sebenarnya kami menawarkan ada beberapa dulu. Kami juga meminta dari Unitri kalau bisa ada beberapa mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah ini, tetapi dari pihak Unitri yang ditawarkan lebih ke keairan atau kuliah keairan. Kalau dari pihak kami, sebenarnya kami juga menggunakan ada dari struktur. Nah, dengan adanya seperti ini, maka dari pihak kami untuk struktur berarti tidak bisa mengambil di Unitri, tapi mengambil di perguruan tinggi mitra kami yang lain. Seperti itu. Itu yang sampai saat ini yang sudah berjalan di universitas kami di Unpar Malang. Kemudian untuk terkait
terkait PRS memang seperti yang sudah kami informasikan di Pak SPG kemarin Ibu Dian, bahwa kami memang masih secara manual karena tidak bisa memasukkan ke siakat kami. Jadi kami tidak, mahasiswa yang dari luar untuk program PPN ini, PPN RU ini tidak bisa masuk ke dalam sistem akademik seperti juga yang dari umur lagi karena masuk ke dalam terpusat di universitas seperti itu. Kami tidak tidak membebani biaya, tetapi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di tempat kami wajib mengikuti segala proses pembelajaran, termasuk kalau ada tugas-tugas besar dan selebihnya. Kemudian tadi untuk tadi informasi dari Bu Novi, kemudian bahwa ada kuota, kami sudah mengirimkan terlalu banyak dari mahasiswa kami yang ke UNITRI. Ada 15 mahasiswa kami yang sudah kami kirimkan dan sudah mengikuti perkuliahan di UNITRI. Emang kalau melihat dengan sistem yang seperti dari umur atau agama yang tadi, di tempat kami memang ada, tapi kami masih berpikir bahwa kalau kami dari mahasiswa dalam jumlah SKS yang cukup banyak, belum ada tugas dan sebagainya, praktikum dan sebagainya, maka ditakutkannya mahasiswa kami keteteran, marah seperti itu. Tapi kami juga tidak membatasi bahwa mahasiswa kami kalau kami yang di mata kuliah kami tidak ada di tempat lain mau ambil silakan, tapi kami selalu menerapkan bahwa harus yang supaya pelaksanaannya itu optimal. Jadi sementara ini yang mungkin bisa saya informasikan dari apa yang sudah berjalan, kebetulan dari beberapa mitra yang kami bekerja sama ada tiga kebetulan ini, salah satu lain itu semuanya sudah berjalan nih. Mudah-mudahan nanti depannya lancar. Itu aja informasi dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti dari Unpad Madiun kerjasama bisa lancar, bisa itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sebagai informasi, kami sudah menyampaikan mahasiswa yang untuk ikuti kuliah di UNITRI. Dengan sampai saat ini, apakah kuliah ini sudah mulai? Kami juga belum tahu. Mahasiswa menyampaikan kami belum masuk pada grup mata kuliah, gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, UNITRI juga itu memasukkan mahasiswa tapi mata kuliahnya seperti mata kuliah di Bernakion, di PTN. Kami membuka 3 mata kuliah. Kami tunggu Pak. Ini terkait dengan ini Pak, kami membuat sesimpel mungkin sebagai balasan bahwa mahasiswa itu sudah diterima di kampus kami akan memiliki fakultas studinya yang kami buat manual. Jadi dengan fakultas studi itu membuktikan bahwa mahasiswa itu sudah diterima dan mengikuti kuliahan di agama. Sudah kami buat, kami bagikan. Di situ ada nanti tanda tangan mahasiswa, tanda tangan dosen walinya di kampusnya, dan diketahui oleh kedua prodi masing-masing kampus. Itu. Nah, begitu juga nanti kami sebaliknya juga kami membutuhkan semacam bukti bahwa mahasiswa kami diterima di Unpad itu, di sebagainya terkait tanggal 10 ini. Mau tanggal 10.
Ya. Nah, tentang surat keterangan aktif ini kan nanti setelah akhir perkuliahan ya, atau gimana? Pertengahan. Ya. Ya, kalau ini. Oke. Oke, ya. Jadi mungkin kita sepakati aja semua kan gitu ya. Jadi untuk kebutuhan laporan akhir masing-masing kita membutuhkan suatu keterangan aktif bahwa mahasiswa itu aktif untuk perkuliahan. Nah ini di mahasiswa saya minta Bu, tolong nanti pada saat aktif perkuliahan didokumentasikan. Saya minta mereka dokumentasikan juga bahwa mereka aktif kuliah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok atau 2 hari lagi atau jelas tadi akan kami sampaikan. Juga sebaiknya kami butuhkan atau jelas tadi itu. Terima kasih. Yang manajemen proses itu masuk di dalam DPR. Iya kan ya? Ya, dan itu Pak, rekayasa perbaikan dan masalah itu masuk ke DPR. Nanti bisa diambil. Nah, kalau yang realitas itu kalau di kami masuk di mana? Iya. Mungkin yang bisa kami itu. Silakan Pak. Ya, bisa dari untuk satu mata kuliah tersebut kalau ya karena kan nanti ada pelaporan bahwa mata kuliah itu terprogrammkan atau cukup dengan mata kuliah jadi aja. Ya. Jadi kalau ingin ikutin ketiga mata kuliah tadi di ketiga kan ganjil Bu ya. Jadi kami masukkan di kalkulator tadi manual itu Bu, bahwa mereka ikut kuliah di agama. Ya kalau masalah di unit itu genap, ya mungkin kayak tadi itu. Misalkan kita masuk ke depannya, bisa diaplikasikan itu misalkan anggota aja. Silakan Pak. Iya nggak apa-apa. Di umur malam mereka banyak gitu. Iya. Kayak dari 1 sama dan 2 itu sama-sama. Kira-kira bisa diaplikasikan implementasi. Kamu tidak memilih semuanya. Bisa memilih kita memberikan Bebas Pak, bebas silakan. Jadi tidak wajib ngikutin semuanya. Kayak kami kita nonton sama-sama nabung. Iya, sama-sama nabung. Kami dengan tidak pernah ketemu. Yang penting laporannya. Kita kemarin yang pas itu nggak salah cuma 1 nggak salah. Ya, bukan. Di tempat kita struktur gabungan. Kita semua gitu. Cuma 1 loh yang pas gitu. Ya, penggantinya ke struktur gabungan sama itu Bu, apa? RAB dari mana bisa lupa? estimasi dari kami Pak. Betul. Dan itu ganjil. di tempat kami saya masukkan di ekonomi teknik. Oh gitu. Ya, paling mungkin kan. Terus tempat kami yang irigasi bangunan air itu kebetulan kita
kita barengkan dengan program dosen Nusantara. Karena kami ada 10 perguruan tinggi seni Indonesia yang ikut tempat kami. Jadi saya gabungkan di situ. Dan kita memang dari luar negeri, mohon maaf, kita berusaha yang kita tawarkan itu mahasiswa mata kuliah yang ini lingkungan. Karena kalau seperti struktur itu kalau nggak tatap muka susah. Strategi. Soalnya nanti kalau nilainya kurang bagus ya kita tidak enak juga. Dan nanti mungkin janjian juga nilainya jangan. Nah, di kami mungkin masih belum sistematik. Ini berarti kan kalau misalnya ini diskusi saja. Berarti kan ada sistem yang nabung itu. Kalau di Unitri dari Universitas mahasiswa Iqbal ada nggak yang nabung di kita? Dari mahasiswa Bapak Ibu sekalian di Unitri ada nggak yang nabung di kita? Karena begini, kita itu kan sistemnya di siap engine-nya itu yang akan keluar KHS adalah yang terlaksana gitu loh, ya kan? Nah kalau misalnya yang nggak terlaksana itu kan berarti kita pelaporannya gimana Pak Rika gitu kan? Karena nanti kan dari universitas lain, dari universitas ini kan perlu ada buktian nilai untuk mahasiswanya yang nabung di kita kan gitu. Sedangkan di kita di sistemnya kita itu keluarnya itu sesuai mata kuliah yang kita programkan. Nah itu gimana? Apakah nanti ada kebijakan dari Pak Ilham akan membuatkan sendiri KHS kedua itu gitu loh? Apakah? Kalau menurut saya, kalau di kita itu kan yang universitas itu nilainya semua dimasukkan ke sesuai semester. Jadi mengatur itu tidak bisa kita sama. Jadi kita nggak laksanakan Jadi bisa dilaksanakan di semester berikutnya. Itu kita akan sampai nanti langsung di tidak ada. Oh nggak ada ya soalnya gitu. Karena sudah dan coba jadi nggak bisa kalau kita transaksi di bawah, maka nanti tidak diakui gitu. Kalau yang di kami itu ya harus masuk di situ Pak, sistem online. Ya, karena nanti nilainya semua masuk ke situ. Jadi Bapak Ibu itu dibuatkan NIM 2021 gitu Pak. Ini akhirnya kalau ada NIM-nya nanti akan buatkan KRS sampai ke KRS. Jadi seperti dianggap mahasiswa menteri itu. Misalkan ada kebenaran tidak bisa karena tidak ada list pilihan di KRS. Misalnya terpaksa akhirnya kita mau menerima, apakah kita mau memfasilitasi gitu loh? Itu maksudnya Pak Tan ya. Apakah kita mau nah itu jadi kita menyiapkan itu dibuatkan Cuaca dengan sama institusinya kalau mau bersama kita ya sudah ada nilai. Misal besok nanti ada sesuatu ada yang nanti kita ada ya. Mungkin setelah tanggal 10 Pak ya. Tapi kita memang dulu. Oke ya begitu. Jadi kita sebenarnya siap memfasilitasi, tetapi untuk yang sekarang dulu gitu ya. Oke, dari Unisba mungkin? Bisa mau benar. Akan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah penerimaan mahasiswa dari luar universitas di fakultas kami atau PKI berikan manual karena sistem kita ini berupa sistema. Lalu kalau untuk nilai sama lain-lainnya KHS nanti juga akan disampaikan di akhir laporan. Dan kemarin itu ada kendala ini dari beberapa mahasiswa yang belum masuk di mungkin bukan di Unitri maupun di Madiun belum mulai gitu. Lalu
masalah yang mau saya tanyakan adalah untuk pembuatan surat keterangan aktif. Itu kesepakatannya bagaimana? Apakah berupa SK atau sudah berupa KHS sudah cukup atau bagaimana? Surat aja, surat keterangan aktif ya, jadi ditandatangani oleh Pak Pemuda dan bahwa masa tersebut aktif. Itu seperti ya cukup misalnya bisa Kalau ini aktif karena dia ikut benar-benar kuliah. Mungkin saya usul perlu screenshot di PDPT-nya. Ya, ini apa sih? Kita ada yang kita pakai ya. ya aktif itu aktifnya dalam kelas itu selalu ada Surat keterangan ya, aja. kayak surat keterangan aktif pas mengurus beasiswa gitu ada. Ya. Ya, Pakai presensi Google Form memang. ya. Ya itu biasanya yang tahu dari dosen pengambilan. Saya kita outbound itu aktif. Ada yang pakai screenshot di kayasnya itu dalam di screenshot mahasiswa yang pertemuan ada yang di PCN juga ada yang Google Classroom dia masuk dia masuk dalam setiap pertemuan. Kalau nanti kamu bisa memfasilitasi misalnya ada contoh dari Kemendikbud surat keterangan aktifnya bisa kami sampaikan biar sama gitu. Saya akan untuk Andika dan Andika share di grup ya. Yang keempat sertifikat mungkin sama kan? Sertifikat. Oh iya. 4 item KRS, KHS, keterangan aktif sama sertifikat. 4 item yang penunjang keterangan aktif sertifikat. Serahkan aja Pak. Sertifikat kemarin kayak tindakannya ada yang memunculkan sertifikat mungkin bisa seru menilai. Bismillah. Baik, sudah bisa diakhiri Bapak Ibu sekalian jadi kita Bismillahirrahmanirrahim kita mulai untuk pertukaran mahasiswa ini dan alhamdulillah kita terselenggara itu di semester ganjil 2021-2022 sehingga kita satu misi untuk pelaporan. Satu misi untuk pelaporan gimana lagi ya? Memang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kita memang pelaksanaannya sama-sama di semester ganjil 2021-2022 dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita tetap bekerja sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan dan pertukaran mahasiswa ini terus berlangsung saja mungkin dengan perbaikan dan lebih baik untuk yang memfasilitasi untuk mahasiswa sekalian karena kita juga kan ada pelaporan ya Pak di fasilitasi RF 7 Dikti kan kemarin kita berpelaporan untuk tahun 2021 ini mudah-mudahan mahasiswa kita yang dilaporkan semakin banyak, jumlah ruginya juga semakin banyak yang bisa kita laporkan, walaupun kita tidak dapat hibah. Tapi hibah ini dilakukan sebagai embryo kita untuk menuju ke sana. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan proses kita semua akan berkembang dan mempunyai fasilitasi yang baik. Insya Allah demikian dari saya sebagai petunjuk moderator mendadak oleh Pak Andika. Dari kami, dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, foto bersama antara universitas untuk Bapak, Ibu dosen, saya persilakan untuk foto bersama. Masuk semua Pak, kelihatan. Operasi Chandra ini apa? Iya, status.
Pak ya. Ternyata di tengah-tengah Pak Chandra. Iya, Kita ya, bagus itu. Pokok harus imbang kanan kiri. Itu Pak Cadila. Ya, gaya bebas. Gaya bebas. Satu, dua, Nah. Terima kasih. Ternyata sudah jam 5. Kaget aku. Jam 5. Terima kasih Waktu Indonesia Barat. Pak Timur. Selanjutnya penutup dan sekaligus doa untuk menutupi acara ini yang akan dipimpin oleh Bapak Rifki Aldila, STMT. Untuk Bapak Rifki,